secara gambar. Kaya rene poso secara gambar. Poso sing secara syariat niku cukup meninggalkan di Al-Qur'an namung 3 hal. Terus di hadis ditambahi 1 hal. Apa yang ada di dalam poso suriah, poso gambar yang ada dalam Al-Qur'an? Allah Ta'ala dawuh, "Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum wa taba 'alaikum wa afa 'ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Dalam Al-Qur'an ayat niku diturunkan untuk menjawab kasusnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar niku wong gagah, perkasa, cerdas. Makanya syahwatnya kuat. Poso niku sing disiapno duduk makan dhisik lek buka, tapi istrine sing disiapno. Begitu maghrib langsung garap bojone. Sayyidina Umar. Ketika dulu niku pada waktu bulan puasa niku siang malam gak boleh. Rofas bermain dengan istri, melampiaskan pada nafsu birahi itu siang dan malam hari tidak diperbolehkan. Malam dan siang hari. Dengan tidak diperbolehkan, Sayyidina Umar dalam malam-malam tidak bisa menahan, mana tahan. Akhirnya terpaksa nyelonong. Tapi dia komitmen, dia matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kekeliruannya ketika tidak kuatnya menahan tadi, mana tahan. Aduh, mana tahan. Akhirnya Rasulullah mendapatkan bel saking Gusti Allah. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Wis lek bengi ora apa-apa Muhammad untuk rafas, untuk melampiaskan, menuangkan hasratnya terhadap istrinya, gak apa-apa. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna. Gusti Allah tahu kalau kamu juga tidak akan mampu, akan khianat pada dirimu. Tapi wa'afa'ankum, kamu meramna tobat dan diterima tobatnya oleh Allah. Penak zaman biyen niku lek tobat diterima to ora niku langsung caspeng ada jawaban. Terus karo Gusti Allah dawuh fal ana saiki iki malam hari ini niku pada waktu malam poso. Malam ini, mulai malam ini, basyiruhunna, silahkan kok kelon-keloni bujum terserah. Mulai malam ini. Tapi sekalipun bebas, wabtahu ma kataballahu lakum, golek sing manfaat. Wakulu dan mangan-mangano. Wasrobu lan ngumbi-ngumbi yo hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri, sampai metune fajar. Berarti boleh jima, boleh makan, boleh minum sampai batas fajar. Kalau sudah fajar harus disempurnakan pencegahan makan, jima dan minum. Pencegahan harus disempurnakan. Sampai kapan? Summa atimmus syiyama ilal lail. Lek poso sempurnakno sampai malam. Berarti di dalam puasa suriah niku yang terpenting tidak makan, tidak minum, tidak menuangkan
hasrat birahi kepada istri di waktu siang. Ngoten tok malam wal ana basiruhunal saiki malam iki silakan kamu kelon-kelono gak apa-apa. Berarti ya hanya telu niku tok sing dilarang dalam Al-Qur'an, kemudian ditambahi di dalam hadis yaitu muntah dengan sengaja. Kanjeng Nabi dawuh di bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man zara'ahul ghaib falaisa alaihi qada wa man taqayya fa alaihi ay al-qada. Orang yang muntah tidak sengaja gak wajib kodok, tapi wajib kodok ketika sengaja Jadi ditambahi ono papat batale poso, gini jima, makan, minum dan napa? Muntah dengan sengaja. Niku poso. Kemudian dilarang lagi, ada kewajiban lagi di dalam puasa geniku niat. Batale poso kabeh papat niku terus dikembangkan oleh fuqaha. Apa arti setubuh? Basiru tidak harus perang hanu, tidak. Balik yang setara dengan itu juga membatalkan poso. Cuma gak ada khatnya. Setara dengan itu apa? Misalnya sentuhan kulit, tangan, senggolan, nangkis, lambenan cekak terus sejer karo wanita transparan. Akhirnya bisa nyetrum sampai bocor, batal posone. Kenapa identik karo mubasar? Mek papat iku tok sing telu Al-Qur'an, sing satu hadis. Mekanisme puasa ada persyaratan yang ditambahi, gini ku niat. Di dalam melaksanakan niat, mengimplementasikan niat ini berbeda-beda antara ulama satu dengan yang lain. Hal itu karena memang ada dua hadis yang menjadi pijakan yang memang kelihatannya kontra. Apa? Satu hadis sahabat Anas, la siyama liman lam yubayyitin niat. Orang enek poso kecuali memalamkan niat di waktu malam. Ini sepakat. Lah krono poso niki harus niat pada waktu malam. Ini didukung oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik. Hanya Imam Syafi'i dan Imam Malik ada perbedaan. Lah Imam Syafi'i poso niku satu hari ibadah tersendiri. Poso Isnin bukan Selasa bukan poso Rebu dan seterusnya. Itu sudah berbeda, berarti harus ada niat sendiri. Makanya menurut Imam Syafi'i kalau dia itu tidak niat, puasanya gak sah dan tidak boleh mokel. Dan niatnya harus dilakukan pada waktu malam.
Terus harus setiap malam. Karena apa? Karena puasa dino Senin bukan Selasa, bukan Ahad. Selasa bukan Senin, berbeda sudah. Maka ibadah yang tersendiri. Tapi cara Imam Malik boten. Ramadan itu satu paket. Makanya di dalam niat cukup nyawa itu syomahudin an adai fahdi syari Ramadhani hadisanati cukup. Ditambahi kulli an Ramadhani hadisanati kulliha. Atau kullihi sekabehane Ramadan. Cukup. Makanya ketika panjenengan lupa niat mengko pagi-pagi niato derek imut ketika niat panjenengan di dalam awal Ramadan niato poso saulan penuh saulan tutup krono taklid dhateng Abu dengan Jadi poso niato poso saulan penuh taklid dengan Imam Malik yang sehingga ketika nanti tidak sah, ketika nanti batal, niku posone ora wajib qodho menurut Imam Malik, sudah dianggap sah. Tapi cara Imam Syafi'i tidak sah, karena lambi bayitinnya harus langsung dari awal sampai akhir. Lani salat awal Ramadan artinya ingsun poso dina Ramadan saulan penuh. Karena satu Ramadan itu cara Imam Malik satu paket. Lho iku dinane akeh iya masih dinane akeh tapi sak paket nggih niku Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an dan nasihat ingat. Dan nanti ketika pagi lek lupa niato poso maneh menurut taklid dhateng Abu Hanifah. Cara Abu Hanifah poso Ramadan itu boleh niat di pagi hari. Pokok yang penting belum makan dan belum zuhur. Hal itu berdasarkan dengan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Kanjeng Nabi sawan datang Dewi Aisyah. Aindaki hida ya Humairah sampean duwe panganan pagi ndak? Aisyah jawab, wallahi la mau mafi syek. Demi Allah kula mboten gadah napa-napa. Akhir kanjeng Nabi ini syaimun aku puasa kok. Aku tak niat puasa. Dari sini berarti niat poso di siang hari boleh. Tapi cara Imam Syafi'i dengan mazhab jam'un mengkabularasikan. Dua hadis ini dikabularasikan, dikompromikan, dipadukan. Akhirnya menjadi kesimpulan cara Imam Syafi'i hadis la siyama liman lam yubayyit niat itu untuk poso fardu. Sedangkan Kanjeng Nabi niat di waktu pagi ini puasa sunat. Berarti kesimpulannya lek puasa sunat iku oleh niat di waktu siang, kalau waktu salat puasa fardu tidak sah menurut Imam Syafi'i. Juga Imam Malik. Yes. Makanya ketika panjenengan lupa niat juga niatlah di pagi hari niat nglakoni poso taklid dhateng Abu Hanifah yang mengatakan hasil dari mengkabularasikan dua pakaian, mengkabularasikan dari dua hadis niki. Beliau mengatakan untuk liman lam yubayyitin niati poso fardu, untuk
pagi-pagi kanjeng Nabi niat poso ini poso sunat. Tapi demikian juga ketika malam dengan ini kula lan panjenengan menghargai dari semua pendapat ulama, berarti poso niat saulan penuh ya niat yang dalam dina sesuk. Nah, sehingga ketika panjenengan taklid dari Imam Malik poso saulan penuh pas lali dari Imam Malik posone wis sah. Walaupun Syafi'i enggak sah. Kudu hizbin bima ladaihim. Barikun iki dilakoni kabeh, telu-telu iki dilakoni kabeh. Dan panjenengan tidak muntah terus sampai selesai itu disebut dengan itu sudah masuk sempurna di dalam melakukan puasa secara lahir, secara gambar. Yes, niku poso secara gambar. Lah untuk makan itu dianalogikan dan berbagai macam. Enak masuknya benda padat yang sehingga permasalahan rokok dan sebagainya bagaimana? Sah apa ora? Mungkin hanya karena melihat atau fungsi daripada niat tahu. Adi cara suriah niki dilihat cara lahir wis dianggap poso, wis sah, gak wajib baleni. Tapi belum ada jiwanya, belum ada rohnya. Gur gambar dok. Lah rohnya bagaimana? Untuk membentuk la'allakum takun. Nah, krono membentuk la'allakum takun adalah untuk orang takwa. Apa gimana kronologinya? At-taqwa niku adalah dawuh Kanjeng Nabi wonten hadis Hakim Jabir yang diriwayatkan dari Atiyah berbunyi la yablughul abdu ayakuna muttaqiyan hatta yada'a ma la ba'sa bi hadron nama bi ba'sun. Wong niku gak iso diarani takwa lek durung meninggalkan sesuatu yang tidak membahayakan, khawatir terjadinya perkara yang membahayakan. Niku jenenge takwa. Berarti muttaqin orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah karena khawatir terjerumus pada maksiat. Sesuatu yang tidak membahayakan tapi timbul bahaya niki kabeh ono 5. Siji moto. Moto niku enggak bahaya tapi bisa timbulnya bahaya semuanya dari mata. Maksiat yang mergo moto. Karena maksiat itu karena ada kecenderungan, kesenangan, kepinginan. Sedangkan kepinginan itu karena tahu. Sedangkan tahu itu karena melihat. Makanya di mana tempatnya tempatnya Linta dari sawah turun ke kali. Di mana tempatnya cinta dari mata turun ke kali. Niku cintai maksiat. Berarti poso sing ana roy geniku kalau sudah bisa menjaga meninggalkan kepentingan 5 hal geniku meripat tutup pendengaran hati dan farji. Hati dan perut. Hati dan perut. Bahkan bisa menjaga 5 anggota niki puncaknya dari perut. Puncaknya dari makan. Ketika dia perutnya itu lapar, semuanya anggota akan menjadi lemes. Sehingga nafsu kita terajarin, nafsu kita terdidik.
Ini diarani kapan wetengi wareg semua anggota niku menjadi lapar, kapan wetengi lapar semua anggota menjadi kenyang. Laparnya anggota yakni hawasul khamsi apa? Laparnya anggota menuntut sesuatu yang tidak ada faedahnya. Wong lek wareg malah kepengin rokokan. Delok TV, ngrungokno musik, karo lemah-lemah dan sebagainya. Niku lek war. Lek luwe ora mungkin. Delok TV males krana luwe. Rokok ora kuat ora kepengin blas jajal, durung mangan magrib niku langsung rokok kliyeng. Kliyeng. Bukti daripada niku, jadi kapan anggota niku kapan wetengi wareg anggota kabeh luwe. Kapan wetengi niku luwe anggota kabeh wareg tidak nuntut. Kapan dae wareg akhirnya semuanya anggota menuntut sehingga seperti yang disampaikan akhirnya bisa menuangkan syahwat dan lain sebagainya. Niki gara-gara wetengi wareg. Mulane poso lalakum tatakun niku diaturaken krana poso niku saged mujiban, saged netepaken dhateng suknan nafsi, kaunuhu mujiban sukunan nafsi, atine anteng. Mulane ila jahat al nafsu syabuat jamul adab fa idza syabuat jahat kulluha. Dan dari wareg niku akhirnya ada sifat sombong, sifat khidun, sifat riya, sifat sum'ah dan lain sebagainya. Karena kapan wetengi wareg sawate gede. Kapan sawate gede berarti nuntut lek wong lanang normal njaluk bojo, angan kepengin bojo. Kepengin oleh wedokan. Lah wedokan niku krana duwe akal, krana sapi apalagi sing kayu niku ngalem. Jaluke sing gedhe sing njaluk omahe apik, njaluk kendaraan apik, njaluk sembarang barang apik. Larang kan ya. Ya lek gelem ireng-ireng promos ngene murah ya. Lha nek sing apik ngoten niku semalam wis 175 semalam 150 tadi. Lah untuk mendapatkan yang sana kalau cuma bojo buruh macul, buruh tandur, gak nutut. Doiko. Berarti harus bisa mendapatkan harta oleh duit akeh apa? Harus jadi pejabat. Pejabat itu gampang oleh duit. Berarti ketika dia menjadi dorongan untuk menjadi pejabat. Niki sumber malapetaka, sumber kerusakan. Karena ketika sudah kubuljah itu adalah akan menghancurkan diri. Kenapa? Siji lek wis kadung kepingin pangkat, niku daftare ngoten mawon wis maksiat. Apa? Ya nyogok sisik ben lulus. Nah, iku lek gak nyogok gak lulus, wis jelas maksiat. Apa maksiate? Ngene niku nyuap dan disuap dilaknati karo Gusti Allah niki. Dari situ nyuap kemudian di bawah juga demikian. Setelahnya di bawah agar mereka dipilih, agar dia pilih, akhirnya harus ada politik pencitraan. Dalam politik pencitraan seperti sekarang niki lagi sulit-sulitnya minyak goreng, bawa minyak goreng bertonton dibagikan.
sehingga menjadi kelihatan dia itu peduli pada rakyat, seakan-akan itu loh. Itu diantaranya. Terus pamer sembarang barang, jamaah pindah-pindah ya pamer. Golek wis pamer tinggiku enggak hasil, pamer wis neraka. Kena kaidah kena dawuh Allah, yuraunan nasa wala yadhkuruna Allah illa qalil, la qalila. Yuraunan nas pamer. Lah wis pamer kok gak hasil. Wis harus bagi-bagi uang lagi nang masyarakat. Apa ngene iku ya rasuah maneh, la'anallahu rasyawal murtasiyah. Terus gak punya uang, akhirnya bagaimana golek nanti sapa sing iso ngebosi, nanti dijanjini akan dikasih. Nah, ini perjanjian yang tidak sepihak, perjanjian yang tidak atas nama DPR dan sebagainya. Ini yo dosa dua. Rata-rata bupati kan yang ngono golek bandar, wong ngebosi dhisik, mengko lek menang akan mendapatkan trayek-trayek. Iku yo karo. Nah, iku pangkalane dosa niku mergo war. Mulane supaya ora kepingin wedokan kanjeng Nabi dawuh, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj faman lam yastati fa alaihi siapa nang jane kepingin atine kepingin untuk melemahkan ya kongkon poso sing duwe. Karena poso niku iso ngremukno syahwat. Mengko lek wis pencitraan kaya ngoten niku kok sik khawatir kalah. Padahal masyarakat bilang kadung maksiat. Akhirnya nopo? Meneliti kesalahan lawan. Makanya kalau panjenengan gak kepingin kesalahannya diungkapkan di publik, gak usah. Ingin menjadi pejabat publik, benar. Kalau sudah siap menjadi pejabat publik, berarti akan siap diaudit tentang pekerjaannya keseluruhannya. Itu saya siap. Yes. Mengko wis pencitraan gak cukup malih jadi hasud. Hasud itu kalau nanti gak seneng lek wong berjasa. Hasud niku kalau mampu mewujudkan akhirnya dibuktikan dengan demo. Dengan demo macam-macam itu. Kalau tidak mau dendam. Bagaimana kita mengetahui kesalahan dia? Dendam pokok kapanpun. Kalau ternyata gak ada salahnya difitnah. Makanya dianggap aceng. Kompromi karo asing. Dianggap Cina, dianggap PKI. Ini adalah karena hasud. Hasud karena dia itu menginginkan jadi pejabat, enggak dapat. Kenapa? Nah, ini tuh. Nah, kenapa kok ingin jabatan? Karena kepingin golek duit akeh. Napa kepingin golek duit akeh? Kepingin dibojo sing ayu-ayu. Lah napa kepingin dibojo ayu-ayu? Karena syahwate gedhe. Napa syahwate gedhe? Karena ora gelem pos. Lah ini akhire niku urusane poso. Berarti dengan puasa akan mencegah dari semua anggota tersebut. La'alakum tattaqun. Wong niku lek luwe kating wasna ya rasa-rasen, ngrungokno TV ya rasa-rasen, tapi lek arep kepengin nglokno kepengin bermain ngrungokno TV terus bal-balan. Padahal ketika panjenengan boten jaga
saka bal-balan karo dituruti meripat, dituruti kuping, dituruti. Terus nglakoni perkara sing ora enek manfaate ngene iku ndelok bal. Yakin sampean bengi ndelok bal. Gak mungkin tahajud. Bisa yo yakin. Umpama tahajud memaksakan, tidak akan mungkin bisa khusyul, bisa wusul. Aras-arasan karena nglakoni perkara sing ora enek faedah. Aman jajal, mari ndelok bal apa iso tahajud ora. Jak tahajud mesti ngantuk. Lah nek kudu dijaga anggotane niku wau dari maksiat. Wis, lah dengan cara ngeluwek ngeluwekno. Nah, berarti luwe terus diteruskan menjaga 5 anggota tadi dari syahwatnya, dari keinginannya, sehingga kalau tidak nanti posone niku namung poso batas surah notok, tapi di akhirat ora enek. Apa di akhirat ini kene ganjarane? Lan iki kamin saimin la salamin sami ilal juwal atos keluwe tok. Ngaten. Lah, poso sing bangsa roh itu bagaimana? Nikono tata krama poso sing bangsa roh, yaitu kudu njaga saking dosa yang diharam dosa, kemudian perkara sing enak-enak. Lah supaya kerasa luwe. Dadi umpama cara fikih niku panjenengan gak usah luwe, panjenengan tangi subuh nika terus turu sampai maghrib posone sah, ora kerasa luwe blas. Ati mari sahur, meh subuh terus turu tangine mal. Niku salah. Nah, tata caranya supaya mendapatkan la'allakum tattaqun, satu, ala yakasirun nauma fil nahar. Ojo pisan-pisan akeh turune di waktu awan. Lah poso Ramadan niku termasuk rahmat saka pangeran, busi-busi sing bosok-bosok, kendaraan sing bosok-bosok iso mlaku kabeh kok. Mergo disuruh nang Ramadan awaluhu rahmat. Ramadan itu awitane surungan. Rahmat. Mulane sing ora tau poso, ora tau apa bareng ora tau ibadah, ora tau jamaah, kebak Pak. Budal nang masjid. Niku nggon kula. Teng mriki mboten. Mboten beda. Mergo saking bantere lek nyuruh. Bahkan kadang-kadang kebanteran lek nyuruh mergo saking rime wis ora kenek. Kebablasan durung isya wis diazani. Dan luar biasa niku. Dan kita rahmat masyaallah kita saged ngraosaken saestu saged ngraosaken. Sing asale salat isya niku mung saiki tapi niku salat isya kumpul durung isya pun dugi kabeh. Luar biasa. Niku rahmat. Cara jalan-jalan tol. Lah, tapi ketika panjenengan jalan tol itu mestine menempuh perjalanan sebentar saja sudah mendapatkan berkilo-kilo kan ngoten. Oleh sak pirang-pirang Ramadan nggih ngoten. Kita melaksanakan ibadah niku oleh derajat-derajat yang luar biasa. Tapi ketika nangge tol pun tapi lek kendaraane macet. Meneng nang jalan yo sampai pirang dina saya pirang tahun uradat. Poso Ramadan patai jenengan turu ya awat turu bengi turu yo ora teko. Moprat. Mulane aja sampai ngakeh mangan di waktu ra ino. Jangan memperbanyak di waktu mal. Wala yukabira al-aqal billail wala yukasirat aqal billail, jangan sampai memperbanyak makan di waktu malam. Tapi saya sedeng ae. Sehingga merasakan laparnya perut yang sakit dan bisa bisa merasakan laparnya perut yang sakit. Terus hausnya perut yang sakit. Ngoten. Ndane aja mangan bengi.
supaya kita merasakan lapar sing akhirnya enek pengaruhi la'alakum takun dan supaya hati ini bersinar. Ini pun tujuan poso dari la'alakum takun dan dono perkara sing enak-enak. Jangan memperbanyak mendapatkan hal yang enak-enak. Membiasakan sesuatu yang tidak membiasakan di waktu selain Ramadan. Ini ku termasuk gawe kolak, ono ase, gawe botok, gawe beras kepingin enak. Niku gak akan pernah mendapatkan pahalanya puasa. Niku poso suro itu, gak tembus lagi suro poso batin. Mulane tata krama kengken ngekek wal iksar minta nawul syahwat. Jauhilah dari memperbanyak apa yang didorong oleh nafsu. Minimal ayakuna adilu atatuhu minatarafuhi wahidun bi Ramadan wa ghairi. Mulane akhirnya kongkon memperkecil volume mendapatkan syahwat dan enak-enak, minimal panjenengan ojo nambahi budak tradisi selain Ramadan. Jadi lek Ramadan gak tau nggih kolak aja sampai nggih kolak. Sing ora biasa pakai es dan senyum ora usah nggih es dan sebagainya. Kalau Anda lakukan ini berarti tertipu terbujuk karo setan. Saged paham? Dadi aja gawe botok, gawe macam-macam yang tidak biasa dilakukan di bulan selain Ramadan minimal podo. Wa amal ladina yaj'aluna nikwa poso roh yang sehingga kita meninggalkan hal yang tidak ada manfaatnya. Sing terakhir lubuk hati, bukan masalah roh tapi memang betul-betul la'alakum tatakun at-taqwa hahuna, sehingga tidak ingat kepada selainnya Allah sing ruh Gusti Allah tok. Ini ku tidak ingat pada yang lain. Itu setelahnya memperbanyak ibadah kesunatan di dalam puasa akan dikasih itu oleh Allah Ta'ala. Karena Gusti Allah dawuh la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza kuntu abdu kuntu sam'ahu yasma'u bihi. Wong niku lek nglakoni kesunatan terus akhire sing didengar Allah, sing dilihat Allah, sing dikerjakan Allah. Niku lek pun dugi ngriko. Tapi sakniki lahire dhisik mau diperhatikan. Hadirin hadirat ingkang kawula hormati, pun jam 7:30 baik. Pun saking niki wonten sitang netaken. Nggih.